Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Anggreni Dwi Kasihati. Nah, di sini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, khususnya untuk materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, seperti apa sih operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu? Mari kita belajar. Apa itu bilangan bulat? Nah, sebelum kalian belajar operasi bilangan bulat, tentunya kalian sudah belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat, serta mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, kita ingat kembali, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Yang mana termasuk bilangan bulat positif? Nah, benar sekali. Bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 50, 60, 100 itu termasuk bilangan bulat positif. Nah, bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan juga seterusnya. Negatif 50, negatif 100 itu termasuk bilangan bulat negatif. Nah, diingat kembali cara penulisan dan membaca bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat negatif itu ada tanda negatif di depannya. Nah, ini dibaca negatif 3. Sedangkan untuk bilangan positif itu tidak perlu diisi tanda di depannya, dan ini dibaca 24. Nah, selanjutnya ini terdapat tanda negatif, lalu dibaca negatif 123. Dan ini dibaca 311. Nah, sudah ingat kan semuanya? Nah, kalian sudah mengenal bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, seperti apa sih operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu? Perhatikan masalah berikut. Nah, di sini terdapat sebuah masalah. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Berada di kedalaman berapakah kapal selam sekarang? Nah, permasalahan ini merupakan salah satu contoh pertanyaan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat itu? Nah, kali ini kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan media manik-manik. Bagaimana sih media manik-manik tersebut? Ini terdapat aturan untuk media manik-manik ini, yang mana bisa diperhatikan, ini merupakan kita sebut dengan manik biru. Nah, untuk kesepakatannya, manik biru ini bernilai positif. Lalu, ini kita sebut dengan manik kuning. Nah, manik kuning ini bernilai negatif. Diingat ya, manik berwarna biru itu positif, dan manik berwarna kuning itu negatif. Nah, untuk nilainya, satu manik berwarna biru itu bernilai positif 1. Sedangkan untuk satu manik berwarna kuning itu bernilai negatif 1. Nah, bagaimana jika manik biru itu ada 2? Jika manik biru ada 2, itu berarti bernilai 2 atau positif 2. Bagaimana jika 3? Berarti bernilai positif 3. Jika 5, positif 5, dan juga seterusnya. Nah, begitu juga untuk manik yang berwarna kuning atau manik negatif. Nah, di sini terdapat 3 manik kuning atau manik negatif, yang artinya itu bernilai negatif 3. Bagaimana jika terdapat 10 manik kuning? Itu berarti bernilai negatif 10, dan begitu juga seterusnya. Nah, itu untuk aturan yang pertama. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat manik yang berpasangan? Nah, di sini terdapat 1 manik biru atau manik positif, dan juga terdapat 1 manik negatif atau manik kuning. Nah, pasangan manik positif dan negatif ini bernilai 0.
Bagaimana jika terdapat dua pasang? Terdapat dua pasang manik yang berpasangan. Nah, dua pasang ini juga bernilai 0. Terdapat 3 pasang, itu juga bernilai 0. Yang artinya, setiap manik berpasangan itu akan bernilai 0. Berapapun jumlah manik yang berpasangan, nilainya akan tetap 0. Nah, bagaimana dengan manik yang tak punya pasangan? Nah, bisa diperhatikan pada gambar. Nah, di sini terdapat 3 manik positif dan 1 manik negatif. Dapat kalian ketahui bahwa terdapat 1 manik berpasangan yang bernilai 0, sehingga sisanya itu ada 2 manik positif yang tak berpasangan, sehingga 2 manik positif yang tak berpasangan itu bernilai positif 2. Jadi dalam kotak ini adalah bernilai positif 2. Nah, selanjutnya di sini terdapat 4 manik negatif dan 1 manik positif. Seperti tadi, kita perhatikan manik yang berpasangan terlebih dahulu. Di sini terdapat 1 manik berpasangan yang bernilai 0, sehingga tersisa 3 manik yang tak berpasangan, yaitu 3 manik negatif. Sehingga dalam kotak ini akan bernilai negatif 3. Nah, itu untuk manik yang tak punya pasangan. Nah, yang selanjutnya, aturan dalam penjumlahan itu artinya ditambahkan atau menggabungkan. Sedangkan pengurangan itu artinya dikurang atau pengambilan. Nah, Ibu ulangi, dalam penjumlahan itu berarti kalian menambahkan atau menggabungkan manik, lalu menghitung banyak manik yang ada. Sedangkan untuk pengurangan itu berarti manik yang ada itu dikurangi atau diambil, sehingga kalian mendapatkan hasil. Nah, hasil itu artinya sisa atau yang tak berpasangan. Jadi hasil itu adalah sisa manik yang tak berpasangan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kalian akan mengeksplorasi media manik-manik dan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Selamat bekerja!